Bansos PKH BPNT tahap kedua segera dicairkan. Apakah bantuan PKH dan BPNT kalian cair kembali atau tidak? Tergantung kalian masuk ke desil berapa. Dan peraturan terbaru syarat penerima Bansos PKH BPNT, Program Indonesia Pintar, PBI, BLT, dan Bansos beras 10 kg. Cek videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group Channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting menjelang pencairan bantuan PKH BPNT tahap kedua. Dan juga pencairan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar, PBI, BLT, dana desa, hingga bantuan beras 10 kg. Di mana sesuai dengan peraturan baru DTSEN, penerima bansos-bansos tersebut ditentukan penerimanya masuk dalam desil berapa. Baik teman-teman semuanya, seperti saya informasikan sebelumnya, sesuai dengan informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua direncanakan akan mulai dicairkan di minggu ketiga bulan Mei 2025 ini. Namun perlu diketahui teman-teman semuanya, akibat perpindahan data dari DTKS ke DTSEN, akan banyak sekali KPM yang dinonaktifkan sebagai penerima bansos, dan sebaliknya banyak masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan bansos akan menerima bansos, khususnya PKH, BPNT, dan bansos-bansos lainnya. Jadi sesuai dengan peraturan terbaru DTSEN, menerima bantuan sosial dari pemerintah hanya sampai dengan desil yang keempat. Sedangkan kalau kita lihat hasil pemadaran dari DTSEN, contohnya untuk penerima bantuan PKH di tahap sebelumnya terdapat 33.119 KPM di desil 10 yang menerima bantuan PKH. Sedangkan desil 10 adalah masyarakat yang sangat sejahtera. Kemudian yang kedua, jumlah KPM desil 5 sampai 10 yang menerima bantuan PKH adalah sebanyak 1.742.561 KPM. Di mana desil 5 sampai dengan 10 juga masyarakat sejahtera. Jadi bagi penerima bantuan PKH yang sebelumnya masuk ke dalam desil 5 sampai 10, otomatis akan direkomendasikan dikeluarkan dari penerima bantuan PKH, yang artinya tidak akan cair lagi bantuan PKH atau BPNT di tahap yang kedua. Dan sebaliknya, jumlah KPM desil 1, yaitu desil yang berhak menerima bantuan PKH, malah banyak sekali yang tidak menerima bantuan PKH. Ini ada sebanyak 5.287.637 KPM. Ini akan dimasukkan sesuai dengan kuota yang tersedia. Begitu juga dengan bantuan BPNT, ternyata ada 105.109 KPM yang di desil 10. Dan juga desil 5 sampai 10 menerima bantuan sembako sebanyak 4.092.412 KPM. Yang tentu saja akan direkomendasikan dikeluarkan sebagai penerima bantuan BPNT. Bahkan yang paling berhak menerima bantuan BPNT ada sekitar 3.683 KPM. Dan inilah yang akan direkomendasikan masuk ke penerima bantuan BPNT. Jadi teman-teman semuanya, jangan kaget jika nanti banyak sekali KPM, PKH maupun BPNT yang dinonaktifkan sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT, khususnya bagi masyarakat yang ada di desil 5 sampai desil 10. Selanjutnya teman-teman, kita akan lihat apa sih gambaran masyarakat yang masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 10. Teman-teman bisa lihat gambaran tabel berikut ini. Untuk masyarakat desil 10, pendapatan per kapita atau per bulannya adalah di atas 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk desil 9, pendapatannya antara 10 juta sampai dengan 20 juta. Selanjutnya desil 8, 6,5 juta hingga 10 juta rupiah per bulan. Selanjutnya desil 7,
antara 4,8 juta hingga 6,5 juta rupiah per bulan. Untuk desil 6 antara 3,5 juta hingga 4,8 juta rupiah per bulan. Dan untuk desil 5 sekitar 2,5 juta hingga 3,5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya untuk desil keempat antara 1,8 juta hingga 2,5 juta rupiah per bulan. Desil 3 1,2 juta hingga 1,8 juta rupiah per bulan. Dan desil 2 antara 800.000 rupiah hingga 1,2 juta rupiah per bulan. Dan desil 1 pendapatan per bulannya di bawah 800.000 rupiah. Namun ini tidak dijadikan patokan secara umum atau secara nasional ya teman-teman, karena setiap daerah berbeda juga nilainya atau sesuai dengan upah minimum di daerah tersebut. Namun bisa dijadikan gambaran ya teman-teman, apakah bansos kalian masih akan cair lagi atau tidak. Namun kami tetap doakan ya teman-teman, khususnya kalian KPM yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Semoga saja bantuannya cair kembali di tahap yang kedua atau tahap selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang jelas peraturan terbaru DTSN penerima Bansos PKH BPNT Program Indonesia Pintar BLT Dana Desa beras 10 kg dan bansos-bansos pemerintah lainnya hanya masyarakat di desil 1 hingga desil 4. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi bantuan sosial dari pemerintah hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.